Selamat pagi Bapak Ibu para VTuber seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan Louis di channel vtubeinternational.com. Salam VTuber. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tips bagaimana Bapak Ibu cara aman bertransaksi di exchange counter. Simak baik-baik video saya ini. Bapak Ibu pasti yang sudah mempunyai paket-paket bintang, pasti suatu ketika Bapak Ibu akan melakukan penjualan, dan Bapak Ibu yang kepingin naik peringkat pasti akan melakukan pembelian untuk VIP. Dan Bapak Ibu pasti bertransaksi di exchange counter, baik itu jual maupun beli. Nah, bagaimana cara aman kita bertransaksi di exchange counter? Ada 4 langkah Bapak Ibu yang membuat Bapak Ibu baik sebagai penjual maupun pembeli agar aman bertransaksi. Yang pertama, Bapak Ibu jangan mau dijapri. Kadang-kadang ada orang yang menjapri kita, tiba-tiba kita membuka order dan ada yang menjapri kita. Hindarkan adanya japri atau WA pribadi atau Telegram yang menjapri kepada Bapak Ibu dan mengaku sebagai orang atau admin, ataupun mungkin saya yang mengaku untuk membantu Bapak Ibu. Jangan diperhatikan, jangan diindahkan. Abaikan semua yang sifatnya japri, karena exchange counter semua harus bertransaksi dalam exchange counter. Ya, langkah pertama saya ulangi kembali, Bapak Ibu, prinsipnya adalah jangan bertransaksi secara japri atau diarahkan untuk bertransaksi di luar exchange counter. Ya, langkah pertama saya ulangi kembali, jangan transaksi dengan dijapri dari orang lain dan Bapak Ibu diarahkan untuk bertransaksi di luar exchange counter. Langkah kedua, supaya Bapak Ibu aman dalam bertransaksi di exchange counter, apabila Bapak Ibu sebagai penjual, maka bagaimana supaya aman? Bapak Ibu cukup melakukan cek rekening masuk baru di-confirm. Jadi Bapak Ibu sebagai penjual jangan hanya diberikan slip langsung di-confirm, tetapi Bapak Ibu harus verifikasi dengan melihat rekening aslinya. Karena di luar sana Bapak Ibu pembeli kadang ada yang benar memberikan slip yang benar, ada juga penipu yang memberikan dengan slip palsu. Untuk itu Bapak Ibu harus hati-hati, selalu cek daripada rekening Bapak Ibu pasti dananya sudah masuk baru di-confirm. Apabila dia sudah mengirim ternyata dananya belum masuk, Bapak Ibu boleh menunggu maksimal 3 jam. Apabila 3 jam tetap tidak masuk karena mungkin ada masalah teknis antar bank, kadang-kadang ada selisih, lakukan penungguan atau waktu tunggu selama 3 jam. Setelah 3 jam, Bapak Ibu boleh melakukan protes. Berarti itu adalah penipu, dia tidak masuk uangnya. Bapak Ibu bisa laporkan, maka akun daripada pembeli yang palsu tadi pasti akan di blacklist oleh perusahaan. Oke, untuk trip ketiga, apabila Bapak Ibu sebagai seorang pembeli, ya, Bapak Ibu sebagai seorang pembeli, maka Bapak Ibu punya 2 cara untuk memastikan bahwa Bapak Ibu aman dalam proses ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu sebagai pembeli apabila dimatchingkan dan Bapak Ibu tidak melihat setiap saat untuk matchingnya dan Bapak Ibu ragu bahwa matching tadi sudah hampir 2 jam, jangan ditransfer. Ya, saya bilang jangan ditransfer kalau sudah hampir 2 jam. Karena apabila hampir 2 jam, Bapak Ibu punya potensi resiko akan di-cut loss oleh sistem. Karena begitu 2 jam, sistem akan putus. Yang dikhawatirkan, Bapak Ibu sudah transfer tapi mau upload, ternyata sistemnya sudah putus. Sehingga pembeli terlepas. Itu yang jadi masalah. Uangnya sudah jalan, tapi Bapak Ibu tidak bisa confirm. Maka dari itu saran saya, bila sudah mendekati 2 jam, jangan transfer. Lebih baik dibiarin cancel. Ya, itu yang saya ingatkan. Oke. Tip terakhir adalah tip keempat atau tip kedua bagi Bapak Ibu sebagai seorang pembeli. Setelah tadi yang pertama adalah, saya ulang kembali, yang pertama tadi adalah pembeli. Jangan transfer apabila sudah mendekati 2 jam. Ya. Yang kedua adalah Bapak Ibu sebagai pembeli jangan mau dijapri oleh seseorang ataupun diinformasikan untuk mentransfer di luar nomor yang ada dalam EC. Contohnya misalkan Bapak Ibu mau transfer, ternyata nomornya salah. Nomornya salah tiba-tiba karena Bapak Ibu mungkin bergabung di suatu grup, maka Bapak Ibu mendapatkan WA Japri atau Telegram Japri, tolong nomor saya salah.
transfer aja ke nomor B. Nah, itu jangan dilakukan Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu melakukan transfer di luar nomor yang ada di dalamnya exchange counter, maka perusahaan Fitup tidak bertanggung jawab atas transfer yang terjadi di luar EC. Jadi Bapak Ibu pastikan hanya transfer ke nomor yang ada di EC. Kalau nomornya salah, lebih baik di cancel. Ya, jangan ditransfer ke nomor yang diarahkan ke nomor lain. Kalau memang salah di EC, biarkan, jangan ditransfer, cancel untuk orderan tersebut. Nah, dengan langkah ini saya jaminkan Bapak Ibu pasti aman, ya. Oke. Dari saya, tips saya ada 4 cara tadi untuk membuat Bapak Ibu aman bertransaksi di exchange counter. Oke, demikian tip and trick dari saya. Semoga tip and trick ini bermanfaat dan membantu Bapak Ibu agar terhindar dari para penipu dan juga yang mereka yang mengarahkan untuk bertransaksi di luar EC. Pastikan 4 tips saya tadi Bapak Ibu lakukan sehingga aman untuk bertransaksi di exchange counter. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share channel ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan untuk tips and trick berikutnya. Terima kasih, salam Fituber. Bye-bye.